Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik pelajar dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik yang terkasih, sukses atau gagalnya ujian kelulusan ataupun ujian kenaikan kelas yang adik-adik hadapi tergantung dari kesiapan fisik dan mental adik-adik. Berikut ini saya akan memberikan 3 langkah untuk mempersiapkan fisik dan juga mental kalian dalam menghadapi ujian, yaitu teknik mengulang pelajaran, lalu langkah-langkah sebelum ujian, dan teknik pada saat ujian. Oke, kita masuk pada langkah yang pertama ya. Yang pertama yaitu teknik mengulang pelajaran. 1 yaitu kita mereview semua bahan yang akan diujikan. Nah, upayakan untuk mempelajari semua materi yang akan diujikan dari awal hingga akhir ya. Dengan begitu, adik-adik semua akan lebih mudah mengetahui dan menyimpan memori materi pelajaran dengan lebih terorganisasi. Ingat, jangan berlama-lama mempelajari materi yang sudah Anda kuasai. Berlama-lamalah mempelajari materi yang belum Anda fahami. Pelajari terus sampai akhirnya Anda bisa membuat konsep dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian yang kedua, mengingat ide utama dan hal-hal penting dalam setiap topik materi. Upayakan untuk mencatat ide utama dan hal-hal penting dalam setiap topik materi yang akan diujikan. Tinggalkan catatan pelajaran yang panjang dan bertele-tele. Selama 10 hari sebelum ujian, sediakan waktu itu 15 menit setiap hari untuk membaca ulang catatan tersebut. Kemudian yang ketiga, memperbanyak frekuensi belajar. Belajar 10 kali 1 jam lebih baik daripada belajar 1 kali 10 jam. Artinya, orang yang sama-sama menghabiskan waktu untuk belajar 10 jam, hasilnya akan lebih baik apabila dilakukan selama 10 hari dengan 1 jam setiap hari daripada 10 jam langsung dihabiskan dalam sehari. Ini membuat adik-adik kurang istirahat, mudah lelah, dan akhirnya pada saat ujian nanti bisa blank. Kemudian keempat, memilih waktu belajar yang tepat. Seringkali Anda tidur dulu 1-2 jam sebelum bangun dan belajar. Salah besar. Mengapa? Karena apabila adik-adik belajar pada saat badan masih segar, proses belajar akan lebih cepat. Waktu belajar yang paling bagus adalah sebelum makan malam dan beberapa jam sesudahnya. Sehingga itu jam 5 sampai jam 7 malam. Itu waktu cukup ideal karena pas otak kita juga banyak oksigen ya. Kalau sesudah makan kita belajar, pasti kita akan mengantuk karena gula dalam darah kita naik. Kemudian yang kelima, memilih tempat belajar yang tenang. Kunci lainnya dalam belajar adalah jangan pilih tempat belajar yang berisik dan banyak gangguan. Satu lagi yang penting, matikan televisi dan radio sewaktu Anda belajar supaya Anda bisa fokus. Kemudian 6, memperkirakan pertanyaan yang akan keluar. Pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dalam ujian harus adik-adik perkirakan. Pilih jumlah pertanyaan yang paling maksimal, jangan sebaliknya. Kemudian, ketujuh, berdiskusi dengan teman dalam kelompok belajar. Walau kedengarannya kuno, metode belajar kelompok tetap efektif.
Kumpulkan 4-5 orang teman dalam satu kelompok belajar. Jangan terlalu besar, nanti adik-adik banyak kemudian bercerita ngobrol yang menyimpang dari tema materi yang dipelajari. Langkah-langkah sebelum menghadapi ujian ya. Pertama, itu hindari tidur larut malam. Jangan memprosir diri pada saat malam hari sebelum ujian berlangsung. Karena waktu yang sangat pendek tidak akan bisa memaksa masuknya memori atas apa yang mesti Anda pahami. Beristirahatlah yang cukup. Pemaksaan diri seperti ini justru bisa menimbulkan kepanikan dan sangat mungkin membuat adik-adik blank pada saat ujian. Yang kedua, jangan lupa menjaga kesehatan. Jangan sampai adik-adik sakit pada saat mengikuti ujian. Bila itu terjadi, semua yang sudah adik-adik lakukan bisa buyar. 3. Persiapkan peralatan yang dibutuhkan dengan baik. Setiap ujian itu membutuhkan peralatan yang berbeda. Misalnya, ujian gambar berbeda dengan ujian tertulis biasa. Peralatan yang bisa disiapkan adalah pensil, misalnya pensil 2B, pulpen, kemudian penggaris, lalu juga kartu ujian. Lalu 4, usahakan datang ke sekolah lebih awal. Kalau sekarang ujiannya online, siaplah lebih awal ya. Dengan datang lebih awal atau bersiap lebih awal minimal 15 menit sebelum waktu ujian, adik-adik mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan mental dan fisik yang akhirnya akan membantu adik-adik lebih konsentrasi selama mengerjakan soal. Kelima, hindari stres atau gugup. Bersikaplah tenang dan berdoa. Stres dalam menghadapi ujian itu dapat menyebabkan sakit perut, pusing, dan badan berkeringat. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi adik-adik saat menjalani ujian. Setelah semua sudah dilakukan, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas upaya yang telah adik-adik lakukan. Yang selanjutnya, teknik pada saat ujian berlangsung. Pertama, awali dengan berdoa. Sebelum mengerjakan soal ujian, meskipun juga ujian online, biasakanlah untuk berdoa. Dengan berdoa, adik-adik akan menjadi tenang, santai, dan tidak tegang, lebih percaya diri, serta siap dalam mengerjakan setiap soal ujian. Kondisi tegang pada saat ujian akan merusak konsentrasi adik-adik semua. Kemudian 2, bacalah petunjuk atau perintah pengerjaan soal ujian dengan baik. Sebelum mulai mengerjakan soal ujian, bacalah petunjuk pengerjaan soal yang terdapat dalam naskah ujian dengan baik dan tidak terburu-buru. Pada beberapa ujian, petunjuk pengerjaan soal ujian disampaikan oleh pengawas. Dengarkanlah penjelasan pengawas dengan baik dan seksama. Sebab seringkali petunjuk untuk menjawab soal ujian yang satu berbeda dengan soal ujian yang lain. Kemudian ketiga, kerjakan dahulu soal ujian yang adik-adik anggap mudah. Dengan mengerjakan terlebih dahulu soal yang adik-adik anggap lebih mudah, bisa dengan cepat dikerjakan, maka adik-adik akan menghemat waktu dalam menjawab soal ujian. 4. Bacalah soal ujian dengan teliti. Pahami maksudnya, baru kemudian adik-adik menjawab. Jangan pernah menjawab atau mengerjakan soal ujian secara terburu-buru, karena akan menyebabkan jawaban adik-adik tidak maksimal. Bacalah soal ujian dengan teliti, kemudian
pahami maksud soal tersebut. Setelah itu baru adik-adik jawab. 5. Ikuti teknik menjawab soal pilihan ganda. Langsung abaikan jawaban yang adik-adik tahu itu salah. 6. Periksa kembali seluruh jawabanmu. Bila semua soal ujian telah selesai adik-adik kerjakan atau jawab, jangan terburu-buru keluar ruangan. Pergunakan sisa waktu yang ada untuk memeriksa dan membaca kembali jawaban adik-adik, sehingga bila ada kekurangan dapat segera adik-adik perbaiki. Kemudian ketujuh atau terakhir, akhiri dengan doa. Sebagaimana adik-adik berdoa untuk mulai mengerjakan soal ujian, berdoalah juga setelah selesai mengerjakan soal ujian. Semoga apa yang sudah adik-adik kerjakan benar dan mendapat nilai yang baik. Oke, itu yang bisa saya berikan. Semoga membantu dan selamat mencoba.